Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1851/3000. Pada akhirnya, beban kesalahan ada di pundak klan Diaso. Mencoba melenyapkan seorang jenius karena khawatir dengan kekuatan mereka yang terus bertambah adalah tindakan tercela, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu. Jadi, meskipun kekuatannya telah pulih, tatapan jijik terhadap tetua klan Diaso semakin tajam. Sayangnya, dia hanya bisa mengepalkan tangannya dalam diam. Dia memang salah dalam hal ini. Melihat masalahnya sebagian besar telah selesai, Kaisar Bintang menghela napas lega sebelum matanya tanpa sadar bersinar. Tuan Sacharo, mungkin ini agak kurang ajar, tapi saya benar-benar penasaran. Metode apa yang Anda gunakan untuk menyembuhkan fondasi Tuan Diaso? Oh, itu, Dion tersenyum tipis. Itu bisa dianggap sebagai sihir agung kuno. Kaisar Bintang, meskipun tahu bahwa ia seharusnya mengharapkan jawaban seperti ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Bukan hanya dia, tetapi banyak pemimpin klan yang kuat merasakan jantung mereka berdebar kencang. Sihir agung kuno, itu adalah cabang sihir yang selamanya tidak akan bisa dijangkau manusia biasa karena hanya bisa digunakan oleh spesies dengan jangkauan puncak. Himne Phoenix, lidah naga, sihir druid milik kurcaci. Semua ini adalah konsep legendaris yang tidak dapat mereka bayangkan untuk disentuh. Kata-kata Dion menegaskan bahwa dia terlahir dari spesies tingkat tinggi. Dan spesies ini memiliki sihir agung kuno. Tidak mungkin peringkatnya rendah. Tentu saja, sihir agung kuno ini berasal dari sayap berkat Dion yang memungkinkannya mengeluarkan sihir malaikat meskipun tidak memiliki garis keturunan malaikat. Sebenarnya, dia meremehkannya. Cleanse dan Harmonious Hall keduanya adalah sihir lingkaran agung kuno, yang levelnya bahkan lebih tinggi dari sihir agung kuno biasa. Tapi orang-orang ini tidak perlu tahu ini, kan? Keseluruhan yang harmonis berisi hukum-hukum penyelesaian dan keutuhan. Alasan mengapa hukum-hukum ini hanya dapat dipelajari oleh mereka yang memiliki jalur meridian yang tepat adalah karena jalur-jalur kultivasi ini terlalu dalam untuk alam fana. Hanya orang-orang transenden yang dapat memahaminya tanpa garis keturunan yang tepat dan menggunakan sihir ini sendiri. Itulah sebabnya mengapa bentuk-bentuk sihir ini begitu kuat. Meskipun sihir agung kuno para malaikat bersayap putih dan hitam sangat kuat, mereka tidak dapat menandingi sihir lingkaran agung kuno milik para malaikat yang diberkati dengan sayap emas. Sedangkan bagi mereka yang bersayap merah dan berjalan di jalan berdarah, meskipun sihir mereka lebih kuat daripada sihir besar kuno yang normal, mereka masih belum mencapai sihir lingkaran besar kuno. Pada akhirnya, karena sisi cahaya jauh lebih kuat bagi para malaikat, inilah alasan mengapa legenda yang diwariskan oleh mereka menjadi penuh dengan kebajikan dan keanggunan mereka. Meski begitu, meskipun Dion meremehkan kekuatannya, persepsinya menangkap bahwa banyak tetua klan raksasa kaisar tidak bisa berhenti gemetar. Dia tersenyum dalam hati, sepertinya mereka sudah menyadarinya. Bagus, kalau kalian ingin menjadi malaikat sejati, kalian harus mengikutiku, bukan? Dion tidak lagi peduli dengan dendamnya pada anak. Saat ini, dia tidak lebih dari seekor semut di hadapannya. Ditambah lagi, bukankah Chenglei pun akhirnya menyerah? Tidak perlu membunuh bakat seperti itu, akan lebih baik jika dia berada di bawah sayapnya. Dion telah lama mengarahkan pandangannya pada kaisar raksasa dan darah malaikat mereka yang encer. Saat Kaisar Bintang menenangkan diri dan mulai menjelaskan proses yang akan datang dengan bersemangat, dia tidak tahu bahwa Dion sedang merampas bidak catur dari federasi kesayangannya. Selamat datang, para pemuda. Kaisar Bintang membuka dengan senyum cerah. Di hadapannya, para jenius dari klan federasi telah berkumpul. Jelas terlihat seperti apa fondasi yang dimiliki setiap klan berdasarkan jumlah pemuda yang mereka bawa. Klan terlemah yang hadir berada di peringkat 40-an hingga 50-an, dan mereka hanya membawa sekitar selusin hingga beberapa lusin pemuda bersama mereka. Tidak ada gunanya membawa lebih banyak karena itu hanya akan membuat mereka malu. Kualitas jauh lebih baik daripada kuantitas di sini. Akan tetapi, klan yang berada dalam peringkat 20 besar atau lebih memiliki beberapa ratus pengikut masing-masing yang menunjukkan keunggulan mereka. Ketika mencapai 10 teratas, jumlahnya melonjak tajam, masing-masing berjumlah ribuan. Para jenius dengan peringkat terendah di sini adalah kelas raja menurut standar menara epistemik. Jadi, orang bisa melihat betapa mengesankannya memiliki begitu banyak individu berbakat ini. Meski demikian, ada beberapa pengecualian untuk hal ini. Klan Pegasus memiliki lebih dari 50 orang jenius, tetapi kurang dari 100 orang jenius. Klan Naga bahkan memiliki lebih sedikit, hanya sedikit menyamai jumlah jenius yang dibawa oleh klan yang berada di peringkat 40-an. Namun, untungnya bagi mereka, mereka memiliki hampir selusin klan di antara mereka, jadi jumlahnya masih lebih dari 100. Namun, pengecualian terakhir cukup menyedihkan.
Klan Atlas hanya mampu mendatangkan sedikit lebih dari 100 orang jenius. Jelas bahwa fondasi mereka masih terlalu dangkal. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik klan Sacharo, bertanya-tanya mereka termasuk dalam kategori yang mana. Namun, mereka yang mencari keuntungan dengan cepat kecewa. Jenderal Iblis yang terlemah adalah raja, tetapi orang harus ingat bahwa mereka menjalani ujian dengan kultivasi mereka yang tersegel. Kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari dewa, sementara banyak dari mereka dapat dianggap sebagai dewa sejati palsu. Mereka sendiri berjumlah 3.000. Selain mereka, berbagai klan yang dipimpin oleh para pemuda yang Dion temui satu persatu sebelum perjalanan mereka ke sini turut menambah jumlah tersebut, sehingga jumlah klan Sacharo menjadi 5.000. Saat ini, klan Sacharo hanya kalah tipis dari klan Bintang dan klan Pedang. Namun, sekilas terlihat jelas bahwa kualitas para jenius klan Sacharo jauh lebih tinggi. Mereka semua mengenakan jubah tingkat Grandmaster, dan di antara mereka yang tidak menyimpan senjata di dalam cincin spasial. Segera terlihat jelas bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang berada di bawah tingkat Grandmaster. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1852. Pamer kekayaan ini membuat status klan Sacharo semakin menanjak. Pada saat yang sama, rasa hormat mereka terhadap Dion mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dion yang mereka kenal selalu mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang hitam yang nyaman. Dia berasal dari klan yang sangat kaya, tetapi dia mengabaikan semuanya. Seperti yang kalian semua tahu, akan ada kesempatan untuk berlatih di wilayah aliansi Sprite di tahun-tahun mendatang. Kalian semua mungkin terlalu muda untuk memahami apa artinya ini, jadi izinkan saya menjelaskannya. Kuadran menara mencakup total 105 kuadran jika termasuk 5 tanah Drago Kilin dan 2 kuadran klan bintang saya. Namun, semua kuadran ini dikendalikan oleh faksi yang berbeda dan imannya terbagi di antara terlalu banyak faksi. Namun, aliansi Sprite sendiri mengendalikan hampir 100 kuadran yang dipimpin oleh hanya 5 pusat kekuatan yang semuanya telah membentuk aliansi satu sama lain. Kaisar Bintang tidak perlu berkata apa-apa lagi. Hal ini saja sudah membuat darah para pemuda di sini mendidih. Mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Satu-satunya yang tampak tetap tenang adalah klan Bintang, klan Pedang, dan klan Sacharo. Jadi, pahamilah bahwa kalian tidak hanya bekerja untuk meningkatkan status klan kalian, tetapi juga bekerja untuk diri kalian sendiri. Mereka di antara kalian yang memiliki total poin individu tertinggi ke 100 akan mendapatkan tempat masuk ke aliansi Sprite untuk berlatih hingga medan perang kuno tiba. Suasana memanas. Mereka yang berasal dari klan yang lebih kecil, dan bahkan beberapa klan yang lebih besar, gemetar karena antisipasi, mata mereka berbinar penuh ambisi. Dunia jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus mereka raih. Untuk menghormati pertemuan sejati pertama kita, para tetua dan saya telah memutuskan misi pertama kalian. Karena tingkat kesulitannya agak tinggi untuk kekuatan kalian saat ini bukan misi individu, melainkan misi kolektif. Mereka dari klan yang membawa lebih sedikit jenius tidak akan ditinggalkan. Karena sifat misinya, kepala angkatan darat akan dipilih, dan semua orang akan didistribusikan secara acak di antara para pemimpin ini. Mengenai siapa saja pemimpin ini, tentu saja mereka adalah dewa sejati. Kami juga telah memilih beberapa orang yang kami yakini memiliki kekuatan untuk menyamai individu-individu ini. Sekarang aku akan menyebutkan nama-nama orang ini. Selain dewa sejati, kami telah memilih Dewa Amora dari klan Pegasus, Amporae Sacharo dari klan Sacharo, Jenderal Iblis Giralda dari klan Sacharo, Kaisar Diasoken dari klan Pedang, Kaisar Nagamki dari klan Pedang, Kaisar Odachi dari klan Pedang, calon permaisuri Katifa dari klan Bintang. Kaisar Bintang terus mencantumkan nama-nama. Pada akhirnya, totalnya ada 25 kepala angkatan darat. Tentu saja, nama Dion tidak perlu disebutkan karena dia sudah termasuk di antara dewa sejati. Adapun yang tercantum, mereka sebagian besar adalah dewa sejati palsu atau para pemuda yang menunjukkan kemampuan luar biasa dalam aspek lain. Saya yakin kalian semua penasaran dengan misi yang telah kami pilih untuk kalian semua, jadi orang tua ini tidak akan membuat kalian menunggu lebih lama lagi. Kalian semua tahu bahwa kuadran menara kita dulunya tidak hanya memiliki satu, tetapi 2 kuadran yang tidak aktif. Kuadran pertama telah muncul kembali berkat klan Sacharo, namun kuadran kedua masih tidak aktif dan kabutnya masih menutupi sudutnya. Kuadran ini, tentu saja, adalah kuadran ke-100 yang terakhir. Kaisar Bintang tersenyum saat melihat kata-kata ini menarik perhatian pendengarnya. Tujuan kalian adalah menaklukkan kuadran malang ini. Para tetua kita telah mengintai kekuatan kuadran ini dan kita telah menandai wilayahnya dengan tepat. Berbagai wilayah tersebut digolongkan dari tingkat 1 hingga tingkat 6. Tingkat 1, yang termudah, paling banter hanya dilindungi oleh Celestial bawah, tetapi sebagian besar terdiri dari orang-orang suci dan pakar tingkat rendah.
Namun, tingkat 6 memiliki pakar Dao tingkat rendah yang melindungi mereka. Sebelum kejatuhan mereka, kuadran peringkat 100 ini tidak pernah memiliki ahli sekuat itu kecuali beberapa orang. Jadi, para ahli yang saya tunjuk sekarang bukanlah ahli manusia, melainkan binatang buas di wilayah mereka. Ingatlah sistem pemeringkatan ini karena di masa mendatang, tingkatan ke-7 akan menunjukkan Dao tengah, tingkatan ke-8 menunjukkan Dao atas, dan tingkatan ke-9 menunjukkan Dao puncak. Sekarang, apakah kalian semua siap untuk menggenggam masa depan kalian di tangan kalian sendiri? Di dalam menara Sage, Dion yang tidak pernah turun ke bawah menyeringai dengan senyum yang sangat tampan. Betapa nyamannya, bisiknya pada dirinya sendiri. Dion sangat mengenal kuadran ini. Ketika ia bertemu Legolas dan menerima warisan dewa panahannya di lembah para jenius, Legolas telah mengatakan kepadanya bahwa ia berselisih dengan klannya dan akhirnya membunuh mereka semua. Pada akhirnya, ia terluka hingga hampir mati, jadi ia mengubur harta karunnya yang sebenarnya di tanah kelahirannya. Dion telah mencari kesempatan untuk melakukan perjalanan ke kuadran peringkat ke-100, tetapi karena sudut mereka diselimuti dan dilindungi oleh menara epistemik, perjalanan itu menjadi tidak nyaman untuk waktu yang lama. Namun sekarang, klan bintang telah membangun formasi teleportasi di sana seolah-olah itu hanya untuknya. Dion hampir tidak bisa menahan tawanya yang tak terkendali. Betapa tidak enaknya perasaan para perencana Star Clan ini jika mereka tahu bahwa mereka hampir menyerahkan mata kanan neraka kepada Dion. Benar saja. Alasan Legolas berselisih dengan klannya dan alasan mengapa ia dikejar oleh banyak orang sekaligus bahkan sampai mati adalah karena ia mendapatkan harta karun jalur energi dari 33 surga ini. Melihat senyum Dion, Madeline mulai terkikik. Dia sangat mengenal senyum itu. Seseorang akan mengalami kekalahan besar di tangan suaminya lagi. Kita harus turun, kata Madeline sambil menarik tangan Dion. Mom, Dion mengangguk. Biasanya, kloningannya tidak berperasaan. Namun, jika ia membagi kesadarannya menjadi satu, mereka tidak akan bertindak berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Jadi, meskipun Madeline tahu bahwa cloning itu ada di sampingnya, ia tetap memperlakukannya seperti Dion sendiri. Dion turun dari menara, memegang tangan Madeline sementara Ri, Clara dan Amporae mengikutinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1853, Yandevere. Mereka memang tidak tahu malu, kata Clara dengan ekspresi geli. Mereka mengizinkan kakak perempuan Amporae menjadi kepala angkatan darat, tetapi tidak mengizinkan hal yang sama untuk Madeline. Alasan mereka begitu jelas sehingga tidak lagi disembunyikan. Dion tersenyum. Lebih baik begini, kita akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan sebentar lagi. Melihat Dion turun terlambat dengan begitu banyak wanita cantik di sisinya, meskipun mereka yang perawakannya jauh darinya memandang dengan kagum. Mereka yang menganggap dirinya setara dengannya mengepalkan tangan. Dewa sejati Star memandang dengan ekspresi apatis. Dia termasuk sedikit orang yang tampaknya tidak peduli. Lagi pula, saat ini dia memiliki 3 istri cantik di sisinya, termasuk calon permaisuri Katifa. Kedua istrinya yang lebih tua sudah terlalu tua untuk berpartisipasi, tetapi mereka tetap memiliki bakat hebat. Namun, Dewa sejati Diasoren tidak dapat mengalihkan pandangannya yang membara dari Amporae. Sampai-sampai Dion, yang memiliki indera lebih tajam daripada siapapun di sini, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Madeline meremas tangannya dengan lembut. Kamu sudah cukup melampiaskan rasa frustrasimu untuk satu hari ini, kita tidak bisa memperpanjangnya lagi atau efeknya akan sebaliknya. Dion mengalihkan pandangannya ke arah profil samping Madeline yang cantik sebelum mendesah. Dia tahu bahwa Madeline benar. Jika klan Sacharo terlalu sombong, bahkan jika dia benar, itu akan menjadi masalah. Mereka harus mencapai keseimbangan yang tepat. Kau benar, gumamnya. Aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Silakan datang satu persatu. Sebutkan afiliasi Anda dan terima gelang tangan. Gelang tangan ini akan melacak kemajuan Anda dan menghitung poin Anda. Selain itu, gelang tangan ini berfungsi sebagai mekanisme penyelamat. Dengan mengaktifkan fitur ini, para tetua federasi kami yang sedang bersiaga akan dapat berteleportasi ke lokasi Anda untuk menyelamatkan Anda. Namun, berhati-hatilah saat menggunakannya. Gelang ini mahal untuk diproduksi dan mekanisme penyelamat nyawanya hanya dapat digunakan satu kali. Untuk menerima gelang lain, Anda harus memiliki cukup poin untuk ditukarkan. Seorang tetua klan Blade mengambil alih peran Kaisar Bintang untuk acara ini. Dia memiliki aura yang tajam, seperti yang diharapkan dari seorang pria dengan garis keturunan seperti itu, tetapi dia tampak pendiam pada saat yang sama. Seperti itulah, ia mulai memanggil para pemuda satu persatu. Segera, kau, baiklah, ini dia, aku sudah memasukkan afiliasimu ke klan Sacharo. Maaf. Aku ingin mengikatkan afiliasiku dengan Sekte Bunga Lili Api. Pemuda itu menjawab, tidak menerima gelang itu. Siapa lagi pemuda ini kalau bukan Madeline?
Ketika tiba gilirannya menerima gelang, orang lain mungkin mengira dia adalah anggotanya. Tetapi kata-katanya dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak punya niat seperti itu. Ini, ada masalah, aku adalah seorang pewaris sekte Flaming Lily. Klan Sacharoku tidak benar-benar membutuhkanku, jadi aku harus membalas budi para saudari senior yang telah membantuku mencapai tahap ini. Terlalu sulit untuk marah pada Madeline. Bahkan jika tindakannya sekarang tidak lebih dari sekadar menyatakan perang terhadap sekte Golden Crow. Senyum kecil di wajahnya yang seperti dunia lain itu telah meredakan semua kebencian di hati seseorang. Bukannya ini tidak diperbolehkan, tapi sekte bunga lili api tidak hadir di rapat parlemen pertama, jadi nama mereka termasuk sekutu kita. Madeline mengernyit sedikit. Itu tidak mungkin. Sekte Flaming Lily pasti telah mengirim para ahli untuk menanggapi undanganmu. Ketika aku keluar dari Golden Flame Mystical World bersama suamiku, mereka sudah pergi. Madeline melihat sekeliling dengan mata polos sebelum tatapannya berbinar setelah tertuju pada beberapa sosok. Lihat, di sana, kata Madeline sambil tersenyum manis. Ada tetua ketujuh, keempat, kedua, dan pertama sekte kita. Bagaimana bisa kau bilang kami tidak muncul? Apakah klan bintang telah melakukan kesalahan? Wajah keempat wanita yang ditunjuk Madeline langsung berkerut. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi buruk mereka karena mereka semua bersembunyi di balik topeng, percaya bahwa mereka telah lolos dari deteksi. Dan mengapa mereka berusaha melarikan diri dari hal seperti itu? Jawabannya jelas ketika seseorang menyadari bahwa mereka berdiri di antara para tetua dan murid sekte Golden Crow. Semua orang menatap ekspresi polos Madeline dengan keringat dingin membasahi punggung mereka. Mereka tidak percaya sedetik pun bahwa Madeline tidak mengerti bahwa keempat orang ini adalah pengkhianat sektenya. Namun dia dengan senang hati memanggil mereka bahkan saat mereka mengenakan topeng. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat kesedihan dan kemarahan di matanya yang berwarna ungu. Karena keempat orang ini ada di sini, itu berarti yang lain yang pergi bersama mereka telah meninggal. Termasuk ketua istana dari sekte mereka. Kamu telah merawatku dengan baik selama bertahun-tahun. Biarkan murid ini membalas kematianmu. Tetua penyelenggara menghela napas. Apakah kamu yakin tentang ini? Sekte bunga lili api hanya akan memilikimu sekarang. Bahkan jika kamu melakukan ini, tidak banyak yang dapat kamu capai sendirian. Sendiri? Aku tidak akan sendirian. Bagaimana mungkin aku bisa sendirian jika aku ditemani oleh kakak Yandere dan adik Serbona? Di tengah-tengah para pengikut klan Sacharo, dua orang wanita melangkah pelan ke arah depan. Di sebelah kanan, ada seorang gadis kecil mungil mengenakan baju zirah merah emas yang gagah berani dengan palu besar yang 3 kali lebih besar dari tubuh kecilnya di bahunya. Di sebelah kiri, ada seorang wanita cantik dengan mata abu-abu dingin dan rambut coklat panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, Yandere membiarkan rambutnya tumbuh, sekarang begitu panjang sehingga menghilang ke dalam lipatan gaun hitamnya saat meluncur di tanah. Penerima waris ketiga Serbona Maleus, alam surgawi tengah. Penerima waris kedua Madeline Sacharo, puncak alam surgawi. Penerima pertama Yandere Estona, alam formasi Dao bawah. Para tetua sekte gagak emas merasa mata mereka menyipit saat melihat kemunculan Yandere. Salah satu dari mereka mulai menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra, tetapi segera terdiam. Entah bagaimana, Yandere berhasil lepas dari kendali mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1854 terpilih. Melihat pemandangan ini, ketua panitia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tidak memberikan Madeline peran kepala angkatan darat karena takut ia akan melakukan sesuatu seperti ini. Namun siapa yang tahu ia akan bertindak seperti ini. Biarkan saja. Tiba-tiba terdengar suara dari penyelenggara. Apa yang bisa mereka lakukan terbatas tanpa seorang kepala angkatan darat. Tetapkan saja mereka ke batalion acak. Selama mereka tidak berada di bawah kepala angkatan darat klan Sacharo, hasil yang mereka peroleh tidak akan seberapa. Federasi mengaku setara untuk semua orang di permukaan, tetapi mereka jelas telah membuat rencana untuk memungkinkan klan yang sudah kuat untuk naik ke puncak. Wilayah kuadran api emas sudah terpojok untuk sekte gagak emas, bagaimana mereka bisa membiarkan sekte bunga lili berapi berkembang? Mereka yakin sekte gagak emas telah mengendalikan segalanya. Tetapi mereka tetap mengambil langkah ekstra untuk menekan Madeline. Klan bintang tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak, jadi mereka yang memiliki peran sebagai kepala angkatan darat sebenarnya dipilih oleh kolektif. Untungnya demikian, atau kata-kata yang dapat menimbulkan tekanan dari penjinak naga bertopeng mungkin dapat mengubah hasilnya. Namun, siapa yang tahu bahwa Dion akan tersenyum lebar saat ketiga leget berjalan kembali kepadanya. Ia bahkan mengusap kepala kecil Serbona, menyemangatinya dengan lembut. Sikapnya membuat pikirannya jernih. Dia tidak percaya betapapun mereka berusaha menekan istrinya, dia akan tetap bersinar, apapun yang terjadi. Sayangnya bagi klan bintang, sakit kepala itu tampaknya belum berakhir karena kini giliran Ri.
Tak berani berasumsi lagi, sang penyelenggara langsung bertanya, apakah kau ingin berafiliasi dengan klan Sacharo atau Sekte Kabut Air? Ri menggelengkan kepalanya. Sekte Kabut Air sengaja menyembunyikan warisan mereka dariku agar aku tidak bisa menantangnya. Sepertinya mereka tidak menginginkan bantuanku, jadi aku akan berada di bawah klan Sacharo. Banyak yang menghela napas lega, tetapi mereka yang dari Sekte Kabut Air mengepalkan tangan mereka. Kehilangan bakat seperti Ri adalah pukulan telak yang tidak bisa mereka abaikan. Karena mereka tidak bisa mengeluarkan bakat laki-laki dari klan kabut mereka, ini akan membuat segalanya lebih sulit di masa depan. Dengan begitu, sisa acara berjalan lancar. Satu-satunya kejutan lainnya adalah bahwa klan Olympus yang tidak dikenal tiba-tiba memiliki beberapa ribu orang jenius di bawah pimpinan mereka. Tidak seorang pun yakin klan mana ini, tetapi setelah kemunculan klan Sacharo, dampak dari kemunculan tiba-tiba klan baru yang kuat berkurang secara signifikan. Baiklah, tugas terakhir adalah memilih wilayahmu. Pastikan untuk memilih dengan bijak dan jangan terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Untuk memastikan hal ini tidak terjadi, kalian semua akan dibatasi di wilayah tingkat 1. Kalian tidak akan diizinkan untuk pindah ke wilayah tingkat 2 sampai kalian telah menaklukkan 3 wilayah tingkat 1. Ini berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali. Jika kalian diketahui telah bepergian ke wilayah di luar wilayah yang kalian tetapkan, poin yang kalian kumpulkan dari misi ini akan dihapus. Dan poin selanjutnya yang kalian peroleh dari misi ini juga akan dihitung sebagai 0. Prioritas pertama untuk memilih wilayah adalah Dewa Sejati. Setelah Anda memilih, batalion Anda akan ditugaskan secara acak. Jika gelang tangan Anda bersinar setelah Kepala Angkatan Darat memilih, itu berarti Anda telah dipilih untuk menjadi bagian dari pasukan mereka. Ini adalah pilihan final dan acak, jadi tidak akan diubah. Dion dengan santai melihat peta bintang itu. Meskipun peta itu terlalu luas untuk dipahami oleh seorang ahli langit biasa, atau bahkan ahli Tao, hanya dengan sekali pandang, peta itu semudah bernapas bagi Dion. Dia langsung menghafal tata letak seluruh kuadran dalam sekejap. Aku masih perlu melakukan beberapa perhitungan untuk mencari tahu di mana tepatnya harta karun Legolas dikubur. Kalau saja aku lebih memperhatikan Federasi, aku tidak akan terkejut dengan hal ini. Dion diam-diam mencaci dirinya sendiri. Sebagai yang berperingkat paling tinggi di antara para Dewa Sejati. Dewa Sejati Bintang akan maju terlebih dahulu, diikuti oleh Dewa Sejati Diaso, Dewa Sejati Lux, Dewa Sejati Nativus, Dewa Sejati Aurum, Dewa Sejati Sacharo, Dewa Sejati Damaris. Dion menatap pasukan pilihannya tanpa banyak ekspresi. Saat ini, Little Shell, Bibi, Linlin, dan Sen berada di sisinya. Untungnya, mereka tidak dalam bentuk penuh, tetapi agak menyusut hingga ukuran rata-rata harimau, rusa, dan kera normal. Hanya Linlin yang berukuran lebih besar dari kura-kura rata-rata, yang memungkinkan Dion duduk di cangkangnya yang indah dengan ukiran rune kuno. Saat ini, semua pasukan lainnya sudah pergi. Hanya Dion yang tersisa di padang debu, bahkan berbagai tetua sudah pergi ke pos mereka untuk mengawasi misi pertama, atau pergi ke Istana Bintang untuk mengamati jalannya misi dengan santai. Mereka yang ada di sini merasa sedikit cemas, seperti yang diduga. Meskipun Dion memiliki banyak jenius klan Sacharo yang dapat mengumpulkan poin untuknya. Banyak dari mereka adalah satu-satunya harapan klan dan sekte mereka tidak bisa hanya berdiri di sini tanpa tujuan atau sasaran. Saya mengerti jika kalian semua merasa cemas. Saya tidak akan mengaku bahwa saya turut merasakan penderitaan kalian, tetapi kalian semua harus memahami bahwa peluang terbaik kita adalah jika kita bersatu. Saya yakin kalian semua tahu ini, tetapi misi ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Ini proses yang panjang, percayalah, beberapa jam tidak akan menentukan masa depan kalian. Kalian tidak harus mempercayai saya sekarang, tetapi kalian akan melihat bahwa metode saya benar di masa mendatang. Mendengar perkataan Dion, banyak dari mereka yang menjadi tenang. Iya benar, proses ini, bahkan dengan betapa lemahnya kuadran ke-100, akan memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan perkiraan konservatif akan memakan waktu sekitar 2 dekade. Dion tentu saja dapat menaklukkan seluruh kuadran hanya dalam beberapa bulan jika ia memiliki seluruh pasukannya, tetapi saat ini, ia dibatasi hanya pada jumlah 10.000. Hanya sekitar 1.000 di antaranya yang merupakan jenius muda federasi mereka. Sisanya adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang telah mencapai batas potensi yang mengambil tugas ini untuk mendapatkan bayaran. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1855, gila. Ini adalah masalah pertama yang dihadapi Dion. Pasukannya terdiri dari 2 kelompok yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada para jenius yang rela mempertaruhkan nyawa mereka demi kesempatan meningkatkan potensi mereka. Namun di sisi lain, ada para makhluk surgawi yang sudah kehilangan hak untuk memasuki menara epistemik dan datang ke sini hanya untuk mencari keuntungan kecil. Meski begitu, Dion tetap dalam suasana hati yang baik.
Setiap kali mengingat ekspresi mereka yang aneh, dia akan tertawa dalam hati. Para bajingan itu benar-benar mencoba merusak penempatan istrinya. Mereka mencoba bermain-main dengan formasi dan susunan di hadapannya. Sungguh lelucon yang menyebalkan. Mereka sebenarnya mencoba menempatkan Madeline, Serbona, dan Yandere dalam batalion kepala angkatan darat yang dipimpin oleh seorang pria bertopeng dari sekte Golden Crow. Jelas, mereka tidak akan berani merencanakan untuk menghabisi nyawa Madeline, tetapi ini pasti akan menghambat pencapaiannya. Karena para jenius kehilangan poin karena tidak mematuhi perintah Panglima Angkatan Darat mereka, Madeline tidak punya pilihan selain mengikuti jejak mereka. Namun, jelas saja Dion tidak mengizinkannya. Ia mengutak-atik pengaturan tanpa mengangkat satu jari pun, sehingga Madeline dapat memasuki batalion Dewa Amora Pegasus. Sebenarnya, dia mengizinkan Madeline mengikutinya bukan karena dia mempercayai wanita tak dikenal ini, tetapi karena dia tidak cukup tahu tentang klan Pegasus. Jika dia ingin menaklukkan kuadran menara, bagaimana mungkin dia membiarkan ada klan yang hanya sedikit diketahuinya? Jadi dia menyerahkan tugas itu kepada istrinya. Tentu saja, dia juga memberikan jubah Star-Lord milik Madeleine Orcus agar dia dapat melindungi dirinya dari kejadian yang tidak terduga. Sebenarnya, ia ingin istrinya berada di sisinya, tetapi ia merasa hal itu akan membuatnya terlalu jelas bahwa ia bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Akan lebih baik jika mereka menganggap itu adalah kesalahan mereka. Seperti ini, Madeline masuk ke batalion Amora, Ri masuk ke batalion Dewa Sejati Lux, dan Clara akhirnya masuk ke batalion Amporae. Tentu saja, yang terakhir ini juga diorganisir oleh Dion. Dialah yang paling khawatir tentang kecakapan bertarung Clara meskipun konstitusinya baru saja terbangun, jadi dia meninggalkannya di bawah perlindungan Amporae. Adapun batalion Dion sendiri, ia beruntung mendapatkan Star Chef Saru yang beruntung. Meskipun ia juga dewa sejati, ia baru saja keluar dan bahkan masih berada di Saint Floor. Karena ia belum memasuki alam surgawi, para tetua memutuskan bahwa ia akan diperlakukan sebagai jenius biasa untuk saat ini. Begitu ia tumbuh, tentu saja ia akan diberi batalionnya sendiri di masa mendatang. Keberuntungan, gerutu share dalam benak Dion. Dia tidak pernah merasa senang dengannya sejak mengetahui Dion menandatangani perjanjian dengan Chen Glei. Dion mengusap hidungnya karena malu. Baiklah, mungkin aku sedikit lapar. Share memalingkan kepalanya, tidak peduli lagi padanya. Selain memaksa Saru masuk ke dalam batalionnya, Dion juga menambahkan dua muridnya, yang akhirnya diketahui identitas aslinya oleh Brahman, selain adik laki-lakinya Zaire dan adik perempuannya Lila. Selain itu, ia juga meminta Ryu yang bisu untuk bergabung dan juga menambahkan adik perempuan Alidor, Kaira karena tampaknya hanya dia yang mampu membaca pikirannya. Bersama mereka, ia yakin dapat membentuk inti batalionnya. Selain itu, karena mereka relatif tidak dikenal, penambahan mereka tidak cukup untuk membuat orang heran. Bagaimanapun, Sapientia telah melakukan yang terbaik untuk menekan apa yang terjadi di lantai surgawi tengah karena takut hal itu akan mengungkap sisi gelap mereka. Dan meskipun mereka tetap terungkap pada akhirnya, Zaire dan Lila tetap relatif tidak dikenal, tentu saja secara relatif. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai dengan beberapa latihan membangun tim, kata Dion sambil tersenyum. Kita akan mengadakan turnamen eliminasi tunggal di mana kultivasi semua orang akan disegel ke alam surgawi bawah. Semakin baik penampilanmu, semakin tinggi peringkatmu di batalionku. Ini akan menjadi ujian pertamamu. Jangan menahan diri atau kamu akan menyesal nanti. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka merasa bibir mereka berkedut. Bagaimana saling memukul hingga babak belur merupakan bentuk pembangunan tim. Jangan marah lagi padaku Sya, kau tahu kakak sangat menyayangimu. Mungkin untuk yang kesekian kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Dion mencoba membujuk Cher sekali lagi, tetapi Celestial Tiger memang memiliki temperamen yang membara. Saat ini, Dion sedang duduk di samping Linlin, melayang di langit saat turnamen di bawah terus berlangsung. Meskipun dia tampak tidak terlalu memperhatikan, dia sebenarnya sedang mengamati kemampuan setiap orang di bawah secara menyeluruh. Setelah mengumumkan turnamen, ia membagi batalionnya menjadi dua. Di satu sisi, ada para jenius muda, dan di sisi lain, ada para prajurit tua yang telah kehilangan hak untuk memasuki menara lebih lama lagi. Dion berpikir bahwa ia harus memicu persaingan di antara mereka. Meskipun terlalu banyak mungkin merugikan, cukup banyak akan menjadi percikan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Generasi muda membenci para veteran yang lebih tua karena bertindak sok tahu, sementara generasi tua meremehkan yang lebih muda karena keberuntungan dan bakat mereka. Kebencian yang wajar mungkin tidak terlalu buruk. Demi kepentingan terbaik Dion, masalah di kuadran ke-100 harus segera ditangani. Bagaimanapun, meskipun tubuh utamanya bisa berlatih sementara klonnya menangani masalah ini, klonnya tetap harus tampil baik. Jika keadaan berjalan terlalu buruk, semua keberaniannya akan hilang begitu saja. Jadi, ia menggelar dua turnamen sekaligus. Satu untuk generasi muda, dan satu lagi untuk generasi tua.
Setelah selesai, turnamen final akan digelar antara unggulan tertinggi. HMPH, Cher mendengus, memutar kepalanya yang besar saat dia tertidur di punggung Linlin. Dion tahu bahwa bayi-bayi surgawi itu lebih banyak frustrasi daripada marah. Kita harus ingat bahwa seperti halnya para jenius Kitsune, mereka juga pernah bersama Dion di Chaos Universe. Jadi, kita mungkin bertanya-tanya mengapa para jenius Kitsune menjadi ahli Dao, sementara bayi surgawi belum. Jawabannya sederhana. Dulu, dan bahkan hingga sekarang, sebagian besar waktu yang dihabiskan Dion bersama Cher, Linlin, Bibi, dan Sen, dihabiskan untuk menyempurnakan garis keturunan mereka dan memperkuat fondasi mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1856, Bayi Binatang. Garis keturunan Celestial Beast telah merosot selama beberapa generasi. Kembali ketika Dion pertama kali bertemu dengan tuannya, beberapa saat kemudian, dia mengetahui bahwa pernikahan antara Esmeralda dan ayah Zaire tidaklah sesederhana itu. Hal-hal yang terjadi di sekitar ini terkait dengan bagaimana Dion dan klan Daiyu menjadi musuh. Ini karena tuannya, Esmeralda, telah dijanjikan kepada garis keturunan Daiyu. Namun, ayah Zaire akhirnya menang, sehingga terjadi permusuhan berdarah. Semua ini berarti bahwa alasan mengapa pernikahan Esmeralda telah diatur sejak awal adalah sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan garis keturunan Celestial Deal. Untungnya, kelahiran Zaire berhasil menghasilkan raja dari Raja Binatang. Sayangnya, Zaire hanyalah satu orang. Misinya secara teknis tidak akan terpenuhi sampai ia menjadi kuda jantan pembiakan untuk klan Celestial Deal. Singkat cerita, masalah ini telah lama mengganggu Celestial Beast dan Dion telah tekun berusaha memperbaiki masalah pondasi ini selama puluhan tahun. Sebenarnya, dia sudah membuat kemajuan yang baik. Ia melahirkan garis keturunan harimau iblis dalam diri Cher di alam mistis api emas. Setelah lebih dari 1 dekade sejak saat itu, garis keturunan Cher telah menembus batas transenden dan sekali lagi menjadi yang tertinggi, selain menjadi Raja Binatang. Pada saat yang sama, saat itu, ia juga melahirkan garis keturunan kera berlian dalam diri Sen, dan kemajuannya mirip dengan Cher, ia juga telah menembus tingkat tertinggi. Adapun Linlin, dia telah tekun belajar di bawah bimbingan Little Yin dan Yang. Ki leluhur yang mereka latih sangat baik untuk peningkatannya, dan fondasinya sebenarnya yang terdalam di antara mereka berempat. Terakhir, ada Bibi. Sebenarnya, saat itu, Dion agak mengabaikannya. Itu tidak disengaja, tetapi tangannya cukup terikat. Garis keturunan yang cocok dengannya terlalu langka. Jadi, Dion telah memutuskan untuk membantai beberapa kilin untuk membantunya. Catatan penulis, ingatlah bahwa kilin berevolusi dari rusa surgawi. Konon, cara terbaik bagi Bibi untuk berkembang adalah dengan berkultivasi ganda bersama Zaire. Jika dia melakukannya, kultivasinya akan meningkat pesat seiring dengan garis keturunannya. Namun, meskipun demikian, Dion tidak mau memaksakan hal-hal seperti itu. Jika memang sudah ditakdirkan, tidak apa-apa. Namun, meskipun Dion maupun Zaire tidak pernah mengatakan apapun, Dion cukup yakin bahwa hati Zaire tertuju pada Little Lila. Jika bayi-bayi surgawi itu berkultivasi secara normal, dengan pikiran mereka terfokus pada peningkatan alam kultivasi mereka, mereka tidak hanya akan menjadi ahli Dao, tetapi mereka juga akan berada jauh di dalam alam tersebut. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi yang tak tertandingi adalah salah satu kemampuan khusus dari darah binatang surgawi. Karena mereka tidak menghadapi kesengsaraan, mereka tidak perlu mengokohkan fondasi mereka dan bisa terus maju ke depan. Namun, ini adalah pedang bermata dua. Dan justru karena inilah Dion dengan paksa menekan kultivasi mereka. Kesengsaraan itu menyakitkan, tetapi juga disertai dengan banyak manfaat. Kehilangan semua itu bukanlah hal yang baik, jadi mereka berempat harus menebusnya dengan cara lain. Keempatnya terus bekerja keras. Setiap kali melihat Dion semakin menjauh dari mereka, mereka akan merasa sangat terhina dan tidak berdaya. Mereka seharusnya menjadi mitra, tetapi mereka bahkan tidak dapat membantu Dion. Hal ini membuat mereka marah sekaligus tersulut emosi. Namun, setelah Dion menandatangani perjanjian dengan Chen Glei, mereka merasa seolah-olah kerja keras mereka dipandang rendah. Meskipun mereka tahu Dion tidak akan meninggalkan mereka, mereka tidak dapat menahan perasaan ini. Dion mendesah. Keempat bayi binatang itu, terakhir kali mereka muncul di dunia, adalah makhluk surgawi tingkat menengah. Kultivasi mereka bahkan lebih tinggi dari Dion saat itu. Namun, saat ini, mereka sudah menjadi ahli Sudo Dao. Namun, mereka tidak puas. Dion tidak marah karena mereka merasa seperti itu. Meski hanya Cher yang menunjukkan kemarahannya, dia tahu bahwa Sen, Linlin, dan Bibi juga tidak senang. Ia membelai kepala Cher dengan lembut. Meskipun Cher marah, setidaknya Cher tidak menjauh dari sentuhannya. Dion benar-benar yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk membantu garis keturunan mereka mencapai puncak sekali lagi.
Jika ia menggabungkan cleanse dengan api putih Dao tingkat 4 miliknya, ia dapat membersihkan mereka dari semua kotoran. Kemudian, jika ia melanjutkan dengan Harmonious Hall, fondasi lemah apapun yang diciptakan oleh bakat mereka yang sebelumnya lemah juga akan diperbaiki. Namun, jika dia melakukan segalanya untuk mereka, masa depan mereka pasti akan terbatas. Mereka sudah terlalu bergantung padanya. Sudah saatnya bagi mereka untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri, atau mereka akan terjebak di alam fana seperti semua naga eksistensi tinggi lainnya. Dion tidak tahu mengapa, tetapi akhir-akhir ini alam abadi semakin sering memasuki pikirannya. Agak konyol jika dipikir-pikir, bahkan sekarang, alam abadi itu begitu jauh darinya. Dan, meskipun dekat, dia tidak bisa pergi sebelum mengalahkan The Entity terlebih dahulu. Namun, itu tidak menghentikan pikirannya agar tidak lepas kendali. Dion sangat akrab dengan perasaan ini. Perasaan itu ia dapatkan saat alam bawah sadarnya bekerja lebih cepat daripada alam sadarnya. Itu berarti pikirannya diam-diam telah menyusun sesuatu yang ia sendiri belum pahami dengan baik. Dion telah mengandalkan naluri ini berkali-kali sebelumnya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Dia tidak tahu apa itu. Tetapi sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang bahkan lebih besar dari medan perang kuno, mungkin bahkan lebih besar dari entitas itu sendiri. Saya harus bersiap. Dion memandang ke arah teman-teman binatangnya. Sen menyusut menjadi bentuk seekor monyet kecil yang tertidur di bahunya. Bibi meletakkan kepalanya di pangkuan kanannya, sementara Cher tertidur di sebelah kirinya, membiarkannya menyentuhnya, tetapi tidak mau menyentuhnya sendiri. Adapun Lin Lin, dia diam-diam melayang di udara, menghadap medan perang. Tentu saja, seseorang tidak bisa melupakan Little Yin dan yang selalu berada di sisinya. Cepatlah membaik. Mungkin sebentar lagi Chen Glei saja tidak akan cukup. Dion bergumam pada dirinya sendiri lirih. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1857, lebih tinggi. Meskipun mereka tidak dapat mendengar pikiran Dion, mereka dapat dengan jelas merasakan emosinya untuk memahami apa yang sedang dipikirkannya. Kata-kata ini saja sudah cukup untuk menyalakan api di dalam diri mereka. Jika kau mengangkat satu jari pun selama ekspedisi ini, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Cher meraung, niat bertarungnya menyebar di antara debu. Ki pembantaian yang pekat membelah udara seolah mengingatkan mereka semua di bawah betapa hebatnya dia. Dion tersenyum, itulah niatku sejak awal. Aku akan mengandalkan kalian berempat untuk menyapu bersih kuadran ke-100. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jangan biarkan Chen Glei meremehkanmu. Cher menggeram, matanya yang putih bersih bersinar dengan api biru yang jahat. Dia merasa gatal di dalam. Bukan hanya dia, tetapi juga Bibi, Lin Lin, dan Sen. Mereka tahu bahwa mereka hanya perlu satu pikiran untuk memasuki alam Dao, tetapi mereka terus-menerus menekannya. Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu apa yang dibutuhkan Dion. Dia sudah bisa melawan ahli Dao puncak sendirian, dia tidak butuh rekan binatang biasa. Dia butuh sekutu tingkat tertinggi yang tidak lebih lemah dari naga. Hanya dengan begitu mereka bisa berdiri dengan bangga di sisi Chen Glei dan Dion. Di bawah semangat bertarung Cher yang membara, turnamen di bawah mencapai puncaknya. Pada akhirnya, 8 terakhir dari generasi muda adalah Saru, Ryu, Pejisel, Brahman, 2 pemuda dan 2 wanita muda dari klan yang lebih rendah. Kedua pemuda berkulit abu-abu muda itu berasal dari klan yang sangat dikenal Dion, klan Gemini peringkat ke-21. Catatan penulis, diperkenalkan sebelum Dion memasuki lembah para jenius. Klan Gemini terbentuk dari ras manusia aneh yang dipastikan akan lahir sebagai anak kembar. Selain itu, ada kemungkinan besar mereka akan lahir sebagai anak kembar 3, 4. Atau bahkan 5. Kejeniusan mereka yang paling menonjol pada generasi ini adalah 2 pasang kembar 3 identik yang lahir dari ibu yang sama pada waktu yang sama. Kedua pemuda ini berasal dari pasangan kembar 3 laki-laki. Sayangnya, adik laki-laki mereka tidak berhasil masuk ke dalam 8 besar meskipun ia juga merupakan bagian dari batalion Dion. Ketika yang lain melihat ketiga kembar 3 itu mendarat di tangan Dion, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Namun Dion berdiri diam, kulitnya setebal tembok kota. Bahkan jika mereka memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah mengakui perbuatan curangnya. 2 wanita lainnya juga dikenal Dion. Salah satunya berasal dari klan Streluna, yang saat ini menduduki peringkat ke-12 di antara kuadran. Dion pernah bertempur dengan kakak laki-lakinya saat kultivasinya disegel. Dion mengira dia mungkin menyimpan dendam tentang hal ini, tetapi matanya bersinar dengan rasa hormat saat dia menatapnya. Tentu saja, sebagai seorang wanita dari klan Streluna, selain kecantikannya yang mendidih, dia memiliki 2 pedang bulan yang indah yang diikatkan di pinggulnya yang lebar dan melengkung. Wanita terakhir sebenarnya adalah anggota klan Amazon peringkat ke-17. Namun, tidak seperti wanita yang dilawan Dion saat kultivasinya disegel, wanita ini sangat lembut. Yah, selembut wanita setinggi 8 kaki.
Meski tinggi, dia adalah wanita cantik yang memukau kota. Dan, cara busurnya diikatkan di dadanya, menonjolkan tonjolan-tonjolan indah itu, menggugah jiwa setiap pria yang hadir. Mungkin tidak terlalu buruk tidur dengan wanita yang lebih tinggi. Dion cukup puas dengan hasil ini. Satu-satunya alasan Kaeara, Zaire, dan Little Lila tidak masuk 8 besar adalah karena Dion tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi. Kaeara memiliki kepribadian yang eksentrik dan bahkan sangat mencintai Ryu yang beberapa tahun lebih muda darinya, tetapi kekuatannya tidak terbantahkan. Meskipun tidak secerdas kakaknya Alidor, kecakapan bertarungnya sebenarnya lebih hebat dari Alidor. Meskipun Alidor adalah tangan kanan Dion dan komandan yang paling terpercaya, ia paling cocok digunakan untuk pikirannya. Bahkan, Dion percaya bahwa Alidor tidak kalah cerdas dari dirinya. Ia adalah orang yang jauh lebih layak masuk dalam daftar orang-orang jenius daripada Kaori dan Aritzia. Tentu saja, ini bukan berarti Alidor lemah. Alidor layak ditempatkan di antara wakil komandan Jenderal Iblis. Kaeara memang monster seperti itu. Dia memahami ethereal permeation jauh lebih cepat dibanding kakaknya, kecepatan kultivasi energinya pun lebih cepat, karena telah mencapai alam surgawi tinggi, dan dia haus akan pertempuran. Seolah-olah Alidor mewarisi seluruh bakat jiwa keluarganya, sedangkan adik perempuannya mengambil alih seluruh energi dan bakat tubuhnya. Sedangkan untuk Little Lila, tidak perlu dijelaskan lagi mengapa dia tidak boleh ikut serta. Tindakannya itu hanya akan menjadi bentuk intimidasi. Alasan yang sama berlaku untuk Zaire. Faktanya, satu-satunya alasan Dion membiarkan Ryu berpartisipasi adalah untuk membuktikan suatu hal. Sepertinya kata-kataku terbukti benar, kata Dion sambil tersenyum tipis. Meskipun para jenius di bawah menunjukkan sedikit kemarahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ryu dengan mudah menempati posisi pertama di antara mereka semua dan bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Bagian yang paling memalukan adalah dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Awalnya, Dion akan menyuruh Ryu untuk menyingkir juga, tetapi yang lain menganggap ini tidak adil. Jadi, Dion berubah pikiran. Dia memberitahu mereka bahwa jika mereka bisa mengalahkan Ryu, dia akan menurunkan Kaeara, Lila, dan Zaire menjadi prajurit biasa. Sayangnya impian mereka terlalu mudah hancur. Mungkin rasa malu yang paling besar adalah mereka telah membiarkan seorang Saint masuk ke 8 besar. Faktanya, Saru berada di peringkat keempat, di atas si kembar 3 Gemini. Gadis Amazon dan gadis klan Streluna, meskipun ia hanya seorang Saint puncak. Tidak ada yang perlu dipermalukan, kata Dion enteng. Aku tidak datang ke sini untuk mempermalukan kalian semua. Malah, mengikutiku selama beberapa tahun ke depan akan mendatangkan banyak manfaat, itu janjiku. Aku akan menyediakan semua sumber daya yang kalian butuhkan untuk berkembang dan aku tidak berniat menggunakan kalian sebagai umpan meriam seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Meskipun begitu, jangan percaya begitu saja pada apa yang saya katakan. Waktu akan menunjukkan semua yang perlu ditunjukkannya. Sekarang, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1858, Kemajuan. Meskipun beberapa orang masih tidak senang, tidak dapat disangkal bahwa kata-kata Dion membuat mereka lebih nyaman. Silakan perkenalkan diri kalian. Dion melihat ke arah 8 orang teratas dari generasi yang lebih tua. Meskipun dia mengenal orang-orang dari generasi yang lebih muda, dia tidak tahu banyak tentang orang-orang ini. Meskipun benar bahwa ke-8 orang ini tidak cukup berbakat untuk terus memanjat menara, Dion tidak menyalahkan mereka atas hal ini. Bahkan, mungkin ada beberapa bakat terpendam di antara mereka. Kultivasi melewati alam surgawi sangatlah sulit. Bahkan satu langkah setelah alam suci seperti naik ke surga. Tidak ada yang dijamin bisa memasuki alam Dao, terutama jika Anda tidak memiliki cukup dukungan. Namaku Kuro, ini adalah saudara-saudaraku Aoi, Si, dan Kie. Kami sudah lama membuang nama-nama pemberian kami dan memilih nama-nama yang sederhana ini. Kami akan menggunakan kembali nama-nama kami setelah kami mencapai puncak dunia. Seorang pria parubaya dengan janggut kelabu tua melangkah maju. Sebenarnya, berdasarkan penampilannya, kata-katanya menggelikan. Untuk tampil setua itu sebagai seorang dewa, dia sudah mendekati akhir hidupnya, bukan? Bahkan saudara-saudaranya pun tidak kalah beruban. Namun, Dion tidak tertawa. Tekad di mata lelaki itu sangat nyata. Bahkan, sorot mata ketiga saudaranya pun tak kalah berapi-api. Dion hampir tidak memperhatikan perkenalan 4 peserta terakhir dari 16 peserta terakhir. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada keempat pria ini. Ia ingin tahu lebih banyak tentang mereka, tetapi suasana seperti ini sangatlah tepat. Setelah perkenalan mereka, Dion mengangguk. Saya sendiri yang akan menjadi Panglima Angkatan Darat Batalion ini. Di bawah saya, akan ada 4 Kardinal Jenderal. Jenderal Zaire Sacharo dari utara. Jenderal Lila Sacharo dari selatan. Jenderal Ryu Riki dari barat. Dan Jenderal Kaeara Guatama dari timur. Masing-masing akan mengendalikan 2.500 orang dan memiliki 5 kapten korps di bawah mereka.
Ke-20 tempat ini telah diputuskan berdasarkan peringkat Anda dalam turnamen ini dan akan ditetapkan sebagai berikut. Dion tersenyum setelah selesai mengatur pasukan sesuai keinginannya, pikirannya dipenuhi dengan kekuatan dan kelemahan setiap individu. Sekarang, seperti yang dijanjikan, 8 peserta teratas dari setiap turnamen akan diberi hadiah yang setimpal. Ini, lengan Dion melambai. Dalam sekejap, batalion di bawahnya bergetar saat 15 harta karun tingkat spiritual muncul, melayang ke lengan setiap 16 individu teratas kecuali Ryu. Mulai hari ini, kalian akan menjadi batalion Phoenix Darah. Yang lain akan takut menghadapi bahaya, tetapi kita akan berendam di dalamnya dan terlahir kembali. Cher berdiri, membentangkan tubuhnya hingga lebih dari 500 meter, dan meraung ke langit. Ki pembantaian menghancurkan ruang seolah membaptis pasukan yang baru terbentuk. Entah mereka ikut serta dari awal atau tidak, para prajurit di bawah merasakan darah mereka mendidih. Sosok Dion yang tertawa menghilang ke dalam susunan teleportasi diikuti oleh 10.000 prajurit. Para tetua yang menyaksikan dari kejauhan tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Mengapa para pemuda mereka begitu terburu-buru? Di dalam menara para tetua, lelaki bertopeng misterius itu tertawa riang saat sebuah kuali yang menggemaskan bergoyang-goyang di bahunya. Tampak ikut tertawa, sepupu kecilku memang sedikit tidak berguna, tetapi ada satu hal yang tidak tertandinginya, yaitu memimpin pasukan. Duduk santai dan nikmati pertunjukannya. Bibir para tetua dan kepala klan sudah berkedut melihat kelakuan ceroboh pria bertopeng ini. Namun, jika mereka tahu bahwa pria bertopeng ini sebenarnya adalah Dion yang memuji cloning dirinya, tidak akan ada cukup kata dalam semua bahasa yang diciptakan lintas waktu dan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan betapa tidak tahu malunya dia menurut mereka. Perbedaan antara Dion dan tetua lainnya terlalu mencolok. Beberapa tetua yang lemah duduk setegak lembing. Sangat berhati-hati dan berhati-hati dengan kata-kata mereka agar tidak menyinggung siapapun yang tidak mampu mereka tanggung. Sementara tetua yang kuat masih mempertahankan penampilan terhormat mereka, dengan santai menjalin hubungan yang langgeng. Namun, Dion berbaring dan mengangkat kakinya, memakan tumpukan makanan yang tampaknya muncul entah dari mana. Tentu saja, tumpukan makanan ini semuanya dimasak oleh Saru. Bahkan saat ia kehabisan, ia hanya akan meminta klonnya untuk mengirimkan lebih banyak makanan melalui dunia batin mereka yang terhubung. Ia benar-benar menjalani kehidupan yang nyaman. Lebih buruk lagi, kata-katanya terlalu berlebihan. Jika Dion tidak berguna, kata-kata apa yang bisa menggambarkan pewaris klan mereka sendiri? Sejujurnya, Dion melirik Kaisar Bintang dengan santai. Kupikir klan Bintang bersikap agak terlalu sombong karena tidak meminta bantuan klan Sacharoku dalam merancang formasi untuk federasi. Tapi, aku harus menarik kembali pikiran itu, para ahli formasi kalian cukup hebat. Meski kata-kata Dion terdengar santai, Kaisar Star merasakan sedikit nada main-main di dalamnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba punya pikiran. Mungkinkah dia tahu mereka mencoba mengatur penempatan Madeline? Keringat dingin membasahi punggung Kaisar Bintang. Tetapi Dion telah mengalihkan perhatiannya kembali ke layar besar di hadapan mereka, tersenyum gembira saat dia memakan lubang yang terbentuk di topengnya. Kualitas gambarnya tajam sekali. Kaisar Star terbatuk pelan. Ya, terima kasih atas pujiannya, Tuan Sacharo. Dion mencibir dalam hati, tetapi tidak banyak bicara lagi. Ia tidak suka menjadi orang yang murah hati, tetapi demi gambaran yang lebih besar, ia akan membiarkannya untuk saat ini. Ditambah lagi, ia telah mengatur beberapa hal sendiri, ia lebih dari sekadar ingin membalas dendam atas penghinaan itu. Namun, jika orang lain mendengar dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang murah hati. Suasana di dalam menara tua menjadi tenang, masing-masing dari mereka memfokuskan perhatiannya terhadap batalion dan kemajuan mereka. Pada saat ini, klon Dion dan batalion Blood Phoenix miliknya telah mendarat di sebuah planet yang dikendalikan oleh entitas tingkat 1. Sederhananya, bahkan klon Dion dapat menyapu bersih planet ini hanya dalam beberapa detik. Sayangnya, Dion berdiri di punggung Linlin, mengawasi batalionnya, yang terbagi sempurna menjadi 4 pasukan kardinal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1859, Dewa Sejati. Dengan sebuah pikiran, Dion diam-diam terhubung dengan tubuh utamanya melalui koneksi dunia batin mereka. Berkat kemampuan ini, ia dapat menggunakan kekuatan The Seal. Sebelumnya, selama turnamen eliminasi, dia telah menyegel kultivasi semua orang ke tahap surgawi pertama. Namun, kali ini, dia melangkah lebih jauh, menyegel kultivasi mereka ke tahap Sein ke-9. Sederhananya, mereka bahkan bukan Sein puncak, mereka adalah Sein tinggi. Saat ribuan sinar keemasan menembus ke dalam masing-masing dari mereka, ekspresi serius menyelimuti wajah mereka. Mereka menyadari bahwa perbedaan antara mereka dan Dion sebenarnya sangat besar. Mereka bahkan tidak bisa melawan, namun mereka telah kehilangan lebih dari 90% kekuatan mereka. Itu adalah Tuhan yang sejati. Jika Dion mendengar pikiran mereka, dia akan tertawa.
Pada titik ini, memanggilnya dewa sejati adalah penghinaan baginya. Dia telah lama melampaui gelar itu. Kekuatan pasukan bukan tentang individu, melainkan tentang keseluruhan. Anda telah diajarkan bahwa kekuatan dalam dunia persilatan hanya bergantung pada diri Anda sendiri, tetapi ini tidak selalu terjadi. Ada pasukan surgawi yang bahkan dapat mengancam para ahli Tao. Bisik-bisik keheranan menyebar di seluruh batalion Dion, tetapi mereka merasa terlalu sulit untuk mempercayainya. Namun, Dion tidak berbohong. Dalam informasi yang ditinggalkan Jade, Dion mengandalkan pemahamannya tentang martial intent milik Dewa Perang untuk membentuk satu pasukan seperti itu. Namun, dia tidak sendirian. Kekuatan-kekuatan luar itu, terutama Nephilim, semuanya memiliki banyak pasukan sekaliber ini. Sampai misi ini berakhir, aku tidak akan melakukan apapun kecuali semua nyawa kalian akan hilang tanpaku. Kalian, bersama dengan rekan-rekanku, harus menempa kekuatan ini sendiri di bawah perintahku. Aku tidak bermaksud membentuk kalian semua menjadi pasukan seperti itu. Kalian bukan bagian dari klan Sacharoku dan masing-masing dari kalian memiliki tujuan masing-masing. Namun, aku berjanji bahwa jasa yang kita kumpulkan akan dibagi rata. Semua prajurit akan menerima poin yang sama. Wakil pemimpin skuadron, dan kapten korps akan menerima total poin yang lebih tinggi untuk diri mereka sendiri dan prajurit biasa. Semua kardinal jenderal akan menerima poin yang sama satu sama lain sesuai dengan status mereka. Dan saya akan menerima total poin yang sedikit lebih tinggi dari itu. Jika Anda tidak puas dengan total poin Anda, klaim posisi yang lebih tinggi untuk diri Anda sendiri. Sekarang, kita akan mulai dari planet ini. Dalam waktu 1 bulan, kita akan menjelajahinya dan mengklaim hadiah tingkat pertama untuk diri kita sendiri. Batalion Blood Phoenix segera mulai berjuang. Bukan karena basis kultivasi mereka terlalu lemah, tetapi karena mereka segera menyadari bahwa Dion tidak hanya menyegel kultivasi mereka, tetapi juga pemahaman mereka. Kenyataan dari hal tersebut membuat mereka menggigil ketakutan. Mereka belum pernah mendengar tentang segel yang cukup kuat untuk menahan niat. Ketika beberapa orang bertanya mengapa Dion melakukan ini, dia hanya tersenyum dan menjawab. Dalam sebuah pasukan, satu-satunya keinginan adalah keinginan seluruh pasukan. Mengandalkan pemahamanmu sendiri hanya akan menghambat kemajuanmu untuk menjadi batalion Blood Phoenix yang sebenarnya. Di dalam menara tua, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah perlu sejauh ini? Misi ini akan memakan waktu 2 hingga 3 dekade paling lama. Jika mereka terus seperti ini, klan Sacharo akan menderita. Dewa sejati Sacharo adalah seorang jenius di antara para jenius, tetapi dia agak terlalu muda. Meskipun dia bisa tenang karena klan Sacharo memiliki banyak orang jenius yang bisa menggantikannya. Bagaimana orang lain bisa tenang hatinya? Dan jika mereka tidak tenang, bagaimana mereka bisa memahami apa yang dia inginkan? Dion yang asli hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Kenyataannya, ini adalah bentuk pelatihan untuk dirinya sendiri. Dia hanya memiliki ide samar tentang cara membentuk pasukan seperti itu, jadi meskipun dia berbicara dengan percaya diri, dia hanya menguji beberapa teori berdasarkan pemahamannya sendiri. Federasi ini dan misi mereka hampir tidak berarti baginya. Jika tubuh aslinya bertindak, yang harus ia lakukan hanyalah membentuk pasukan yang terdiri dari 1000 klon Dao dan ia dapat menaklukkan kuadran ke-100 hanya dalam waktu 1 tahun, jika itu yang terjadi. Namun demi rencananya, ia harus mengambil sedikit langkah mundur. Namun itu tidak berarti ia bersedia membuang-buang waktu. Bagi Dion, yang secara teknis belum berusia 100 tahun, 100 tahun adalah waktu yang sangat lama meskipun ia sangat hebat. Ia tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun selama masa itu, jadi ia menyusun program pelatihan untuk dirinya sendiri yang terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama adalah bayi surgawi. Dia telah menyegel kultivasi mereka juga dan sangat berinvestasi dalam meningkatkan kekuatan mereka. Dia berharap bahwa jika dia dapat memulihkan bakat dasar leluhur mereka, mereka akan menjadi tidak kalah kuat dari Chen Glei. Ada alasan mengapa dia belum memberi mereka pil Santo bela diri. Dia ingin mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri. Ketika waktunya tepat, tentu saja dia akan memberi mereka perlakuan yang sama seperti Chen Glei. Tentu saja, pelatihan ini melibatkan dirinya sendiri karena dia sekarang harus mempelajari hakikat sebenarnya dari menjadi seorang master binatang. Sisi kedua adalah dirinya sendiri. Meskipun ia tampak santai berbaring dan makan, sebenarnya ia mungkin orang tersibuk di dunia bela diri. Di dalam dunia batinnya, proyeksinya terus-menerus memahami dan mempraktikkan teknik ofensif Star Lord dari Dao of Arai Alchemy. Penghakiman dan keputusan orang bijak praktis menyita seluruh waktunya, dan Dion tercengang saat mengetahui bahwa bahkan dengan kekuatan jiwanya, dia bahkan belum bisa menyentuh teknik lainnya. Semakin Dion mempelajari dunia batinnya, semakin ia terpesona. Ia menyadari bahwa karena ia adalah dewa di dunia batinnya, berlatih di sana sebenarnya jauh lebih cepat daripada berlatih di tempat lain karena ia dapat mengendalikan setiap variabel.
Kalau saja dia menyadari hal ini sebelumnya, dia pasti sudah lama memahami semua ratusan teknik tingkat bumi yang harus dia pahami bahkan tanpa menggunakan kitab jiwa. Namun, ini adalah kenyataan yang tidak mengenakan karena memiliki seorang guru yang saat ini sedang tidak sehat. Dion hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan pengalamannya terbatas. Tetap saja, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Menatap masa depan adalah hal terbaik yang bisa dilakukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1860, penjepit. Dan aspek yang ketiga, apalagi kalau bukan memahami cara menanamkan niat bela diri dalam suatu pasukan. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk belajar. Dan, Dion juga tidak merasa kehilangan apapun. Niat bela diri tidak akan berguna tanpa komandan yang tepat, dengan kata lain, dirinya sendiri. Jadi, bahkan jika mereka memilih untuk meninggalkannya di masa mendatang, pengetahuan apapun yang mereka peroleh tidak akan berguna. Bahkan, kebenaran ini mungkin membuat mereka tidak mau meninggalkannya sejak awal. Seperti ini, Batalion Phoenix Darah terus-menerus bertempur dalam pertempuran hidup dan mati di planet terlemah sementara batalion lain telah lama maju ke depan. Mencari ketinggian yang lebih besar untuk diri mereka sendiri. Batalion Bintang, yang dipimpin oleh Dewa Bintang Sejati, telah menaklukkan wilayah tingkat 3. Itu benar, bukan planet. Tetapi wilayah, ini berarti ia telah menguasai seluruh gugusan bintang di bawah kendalinya. Dewa Sejati Diaso dan Batalion Dual Edge-nya tidak jauh tertinggal. Mereka tidak hanya menyapu setengah lusin wilayah tingkat 2, hanya beberapa hari setelah Dewa Sejati Bintang, mereka juga menguasai wilayah tingkat 3. Prestasi serupa menyebar luas dan jauh. Batalion Gentle Wing yang mengesankan, dipimpin oleh Dewa Amora, telah membersihkan batalion mereka dari semua laki-laki, sehingga jumlah mereka berkurang setengahnya. Tetapi masih berhasil menyapu 4 wilayah tingkat kedua dan saat ini sedang menjalani setengah dari wilayah tingkat ketiga pertama mereka. Poin terus bertambah. Namun, yang cukup menarik, klan Sacharo masih berada di posisi ketiga di papan peringkat klan meskipun Dion tidak cakap. Kejeniusan mereka terlalu berlebihan. Share, Sen, jepitan. Dion dengan santai memberi perintah dari punggung Linlin. Namun, sikap santainya tidak sebanding dengan badai yang mengamuk di bawah sana. Ini adalah hari terakhir dari batas waktu sebulan yang diberikan Dion kepada Batalion Phoenix Darah, dan pertempuran terakhir ini telah berlangsung selama 4 hari. Planet tingkat 1 ini tidak memiliki nama, tetapi dipenuhi tanah merah dengan konsistensi antara pasir basah dan tanah liat. Setiap langkah membuat seseorang merasa seolah-olah mereka kehilangan setengah dari energi yang mereka keluarkan sekaligus yang memberi binatang buas yang mereka hadapi keuntungan kandang yang. Karena kultivasi mereka ditekan ke alam suci, mereka tidak memiliki stamina yang diperlukan untuk terbang selama beberapa hari. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain berdiri di tengah padang merah yang mengerikan ini. Selain itu, para binatang buas di planet ini juga tidak bodoh. Setelah menderita di tangan Dion karena sifat mereka yang tidak teratur, mereka akhirnya bersatu menjadi satu, dipimpin oleh 3 binatang buas surgawi yang lebih rendah, yang ketiganya sama-sama kuat. Yang satu adalah banteng yang mengamuk dengan tanduk berwarna hitam dan merah meruncing. Yang berikutnya adalah burung nasar besar dengan bulu hijau dan leher panjang yang keriput. Yang terakhir adalah makhluk berkaki 4 dengan baju besi perak dengan punggung dan perut membulat dan ekor yang mirip dengan tikus gat. Ekor kembar Sen mencambuk tanah dengan ganas, mendorongnya maju dengan kecepatan tercepatnya. Tongkatnya menjulur ke langit, memotong sayap burung nasar itu. Namun hasilnya mengecewakan. Sebuah benturan logam terdengar keluar, melemparkan Sen terpental kembali ke tanah yang memerah. Linlin, lindungi keturunan Sen. Share, lapisi cakarmu dengan api iblis. Serangan Sen mungkin tampak sama sekali tidak berguna, tetapi serangan itu tepat waktu di bawah pengawasan Dion. Serangan tongkatnya sangat selaras dengan kepakan sayap burung nasar itu, pada saat itu, meskipun burung itu tidak jatuh ke tanah. Burung itu terpaksa meluncur turun hampir 20 meter sebelum bisa mengepak sekali lagi. Tetapi ini sudah cukup untuk memberi Share lebih banyak pengaruh dalam serangannya. Pada saat yang sama, tikus berlapis baja telah memilih untuk mengambil keuntungan dari penurunan cepat Sen, tetapi Linlin sudah bersiap. Mulutnya yang halus terbuka, memperlihatkan kepala yang berkulit putih mulus dan mata yang berbinar-binar keluar dari cangkangnya yang hitam menawan. Aliran Ki meledak dari tubuhnya, membentuk banyak perisai heksagonal yang diukir dengan rune kuno yang indah dan menghentikan tikus berbaju besi itu. Dion tidak mengizinkannya menggunakan perisai tingkat tertinggi yang diberikannya di Golden Flame Mystical World, tetapi saat ini, dia tidak membutuhkannya. Selama bulan terakhir ini, Dion semakin banyak belajar tentang apa artinya menjadi penjinak binatang. Pada akhirnya, ia mengerti bahwa jalan yang ditempuh bayi-bayi binatang akan sedikit berbeda dari jalan yang ditempuh Chenglei. Chenglei mengandalkan dirinya sendiri untuk menghancurkan rantai yang dipasangkan padanya oleh surga.
Dia memilih untuk tetap berada di sisi Dion karena dia merasa bahwa tanpa Dion, ini bukan hal yang mustahil. Namun, bayi-bayi surgawi itu sedikit berbeda. Bahkan sekarang, Dion masih menganggap mereka sebagai bayi meskipun mereka telah tumbuh jauh melewati tahap kehidupan itu. Dia menyadari bahwa meskipun dia sebagian benar dalam meyakini bahwa mereka berempat harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk tumbuh lebih kuat, itu hanya sebagian benar. Dia mulai memahami bahwa sebagai penjinak binatang, dan sebagai orang yang mereka akui sebagai tuan mereka seharusnya memiliki hubungan simbiosis. Ia harus belajar menjaga keseimbangan sempurna saat memegang tangan mereka untuk membantu mereka berkembang, dan memungkinkan mereka menempa jalan bagi diri mereka sendiri. Tetap saja, ini sangat sulit. Tapi, Dion punya satu kartu truf dalam hal ini, Yin Primordial Ri. Jika ada seseorang yang bisa belajar dari seni penjinakan binatang, para peri, dan terutama ratu mereka, tidak bisa diabaikan. Saat ini, Ri telah mengendalikan hampir selusin peri, masing-masing dengan berbagai kemampuan mereka sendiri. Namun, ini sebenarnya hanya satu aspek dari kekuatannya. Mitra binatang utama Ri telah menjadi Celestial Kunpeng. Jangan lupa bahwa Ri telah menaklukkan klan Kunpeng Pelangi sejak lama setelah melakukan perjalanan ke Lautan Kegelapan. Saat itu, dia menggunakan garis keturunan elfnya untuk mengobarkan segel yang dipasang pada mereka sebagai hukuman karena tidak mematuhinya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.